Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman mahasiswa, selamat datang di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Indah Ayu Dewi Fadila. Saya dari kelas A1 Prodi PLB Pendidikan Luar Biasa dari Universitas PGRI Argopuro Jember dengan NIM 211F10087. Baik, di sini saya akan mempresentasikan meresum tugas dari Bunda Tati, yaitu mengenai konsep pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, dipastikan banyak permasalahan sosial dampak dari perubahan atau perkembangan zaman dari berbagai aspek. Permasalahan atau kegagalan adalah hal wajar dalam hidup. Hanya saja, setiap manusia menyikapi permasalahan sosial dengan pemikiran, perasaan, dan sikap yang berbeda. Pengertian permasalahan sosial secara umum. Masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan tetapi terjadi di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat, sehingga diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk menyikapi atau mengatasi suatu permasalahan tersebut. Faktor pencetus masalah sosial. Yang pertama yaitu perkembangan masyarakat. Masalah tersebut semakin melebar dengan cepat karena adanya guncangan di dalam masyarakat atau suatu kelompok, sehingga menjadi kekagetan budaya atau cultural shock dan kesenjangan budaya atau cultural lag. Kemudian permasalahan sosial akan menimbulkan hubungan yang tidak baik antara unsur-unsur masyarakat, unsur-unsur kebudayaan, dan terjadi pula bentrokan dan ketidaksamaan, sehingga hubungan antar sosial terganggu dan mengakibatkan hancurnya kehidupan suatu kelompok. Pengertian permasalahan sosial menurut ahli. Yang pertama, Surjono Sukanto mengatakan masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau kemasyarakatan yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Yang kedua, Sutomo mengatakan bahwasannya masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Faktor penyebab masalah sosial. Faktor penyebab masalah sosial di sini terbagi menjadi 6 faktor, yaitu yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga disebut sebagai faktor di mana ada suatu masyarakat atau individu yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak, khususnya secara materi. Masalah ekonomi tidak lagi dipandang sebagai kondisi kekurangan dalam mencukupi kehidupan secara ekonomi, tetapi juga dalam pengaturan distribusi dan produksi yang memengaruhi kondisi ekonomi bangsa dan kehidupan, berimbas pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Contoh permasalahan, orang yang benar-benar miskin itu tidak mendapatkan bantuan, namun orang yang lebih mampu itu mendapatkan bantuan.
Karena apa? Karena mereka memiliki kekerabatan dengan pihak yang berwenang, gitu. Terus yang selanjutnya yaitu faktor sosial. Faktor sosial yang menjadi permasalahan ekonomi merupakan suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di dalam masyarakat dan kemudian menjadi suatu perbedaan yang sangat mencolok. Fenomena ini terjadi hampir di semua negara, termasuk di negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Kesenjangan sosial atau faktor yang ada di dalam Indonesia ini lebih terlihat antara kaya, baik pejabat maupun pengusaha dengan rakyat biasa. Biasanya permasalahan faktor sosial ini menjadi penyebab terjadinya kesenjangan sosial. Salah satunya kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu faktor budaya. Faktor permasalahan sosial selanjutnya yaitu adalah faktor budaya, yakni yang disebabkan karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial pada pola masyarakat yang heterogen. Contoh faktor budaya yang biasanya terjadi diantaranya yaitu kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi, hamil muda, pernikahan dini, penceraian, hingga eksploitasi lingkungan. Dalam masalah tersebut, budaya sangat berperan dari faktor masalah sosial. Karena apa? Karena kebudayaan yang semakin berkembang justru menimbulkan peran terhadap masalah sosial. Yang selanjutnya adalah faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial. Contoh masalah yang bersumber dari faktor psikologis ini biasanya adanya pemahaman mengenai penyimpangan dari ajaran agama dan munculnya raja-raja palsu, juga munculnya gerakan separatis anti pemerintah. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor biologis. Faktor biologis merupakan masalah sosial yang timbul akan adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Contoh faktor biologis ini terjadi di masa kini dan sangat relevan, yakni terjadinya pandemi COVID-19. Faktor yang terakhir yakni faktor teknologi. Kemajuan teknologi dianggap jadi hal yang luar biasa bagi masyarakat dan juga bisa membantu banyak pekerjaan serta memudahkan beberapa kelompok masyarakat. Akan tetapi, tidak semerta-merta teknologi menggantungkan semua pihak. Untuk bab yang selanjutnya adalah masalah sosial yang terjadi pada korban bencana alam, kerusuhan, dan juga suku terasing. Baik, yang pertama yaitu adalah masalah sosial pada korban bencana alam. Korban bencana alam mendapatkan masalah sosial pada anak yang berupa yang pertama, kemiskinan akibat hilangnya harta benda pribadi. Yang kedua, mengalami masalah kesehatan akibat banyak bakteri yang muncul. Yang ketiga, seorang anak tidak dapat menuntut ilmu dengan maksimal. Yang kedua yaitu masalah sosial pada anak
korban bencana alam yang kedua, yaitu adalah kerusuhan. Kerusuhan dapat menimbulkan masalah sosial pada anak yang berupa banyak terjadinya korban dan yang kedua yaitu kenakalan remaja. Yang ketiga, suku terasing. Suku terasing adalah suku yang berada di dalam daerah yang masih terisolasi dari dunia luar. Hal ini menyebabkan munculnya masalah sosial seperti sulit menyesuaikan norma yang berlaku di pedalaman suku terasing dengan yang berlaku di dalam masyarakat luas. Lalu, bagaimana cara mengatasi masalah sosial pada anak? Cara mengatasi masalah sosial pada anak yang pertama yaitu adalah mencari akar penyebabnya. Dan yang kedua, menanamkan nilai moral pada anak. Untuk materi yang ketiga, saya akan menjelaskan gejala dan faktor penyebab pada anak bermasalah sosial. Yang pertama, saya akan menjelaskan gejala anak bermasalah sosial. Anak yang memiliki masalah sosial dengan kemampuan sosial emosionalnya bisa dilihat dari beberapa tanda. Tandanya bahkan bisa diidentifikasi sejak anak berumur 2 bulan. Tanda awal anak mengalami gangguan perkembangan sosial, emosional dan perlu evaluasi dokter, yaitu yang pertama, anak belum tersenyum pada usia 2 bulan. Dan pada usia 10 bulan, anak belum takut pada orang lain. Anak juga belum bisa makan sendiri pada usia 18 bulan. Dia juga belum memiliki perasaan bangga, malu, bersalah, atau belum ada keinginan sebagai berbagai atau belum mampu menenangkan diri sendiri pada usia 18 bulan tersebut. Anak juga tidak mampu memiliki imajinasi saat usia 1 tahun sampai 2,5 tahun. Dia juga belum bermain interaktif play atau main dengan yang lain pada usia 3 sampai 3,5 tahun. Berikut untuk selanjutnya itu adalah ada beberapa faktor penyebab anak bermasalah sosial. Yang pertama, faktor dari dalam diri. Maksudnya itu faktor di dalam diri anak tersebut gitu. Anak yang belum mengenal dirinya sendiri, kecemasan terhadap perubahan diri, masalah kecerdasan, baik perasaan yang tidak nyaman, merasa tidak dipahami dan tidak dihargai, serta ketidakmampuan anak menyampaikan pikiran dan perasaan dengan baik. Itu adalah merupakan sebuah permasalahan sosial bagi anak dalam faktor diri dalam anak tersebut gitu. Faktor dari dalam diri anak tersebut begitu. Yang kedua yaitu adalah faktor keluarga. Hal mendasar ialah kasih sayang orang tua yang mutlak harus dicukupi pada anak. Jadi, faktor dari dalam keluarga tersebut, ketika anak tersebut kurang kasih sayang dari orang tua, kurang perhatian, kurang komunikasi dengan orang tua, kurang bimbingannya. Maksudnya dalam itu dia kurang kasih sayang lah begitu. Dan ketiga yaitu adalah faktor dari lingkungan. Faktor lingkungan adalah lingkup pergaulan anak bukan lagi sebatas keluarga. Ia sudah mulai mengenal tetangga, teman sebaya, guru di sekolah, hingga seluruh elemen di lingkungan tempat tinggalnya. Ketika ia merasa tidak nyaman dengan faktor dari lingkungannya, dia termasuk juga merupakan faktor sosial dari lingkungan tersebut, dari lingkungan yang ada di sekitar
anak tersebut begitu. Baik, untuk selanjutnya adalah dampak anak bermasalah sosial. Baik, di sini dampak anak bermasalah sosial itu ada 3. Saya mengambil 3 dampak aja. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, kejahatan. Yang ketiga, kenakalan remaja. Dampak anak bermasalah sosial yang pertama adalah kemiskinan. Kemiskinan diartikan sebagai keadaan seseorang yang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupannya, kehidupan kelompok. Orang tersebut juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok. Anak-anak yang berada di dalam lingkaran kemiskinan terancam kehilangan akses pada hal-hal yang penting untuk kualitas hidupnya, seperti makanan yang bergizi dan pendidikan yang layak. Yang kedua yaitu dampak dari kejahatan. Kejahatan dalam permasalahan anak tersebut melalui proses imitasi, pelaksanaan peran sosial, identifikasi, dan kekecewaan yang agresif. Anak-anak bisa terlibat sebagai korban maupun pelaku dari kejahatan itu sendiri. Terkadang, dorongan ekonomi dan kurangnya kontrol keluarga menjadi penyebab anak terpaksa melakukan suatu tindakan kejahatan di dalam lingkupnya. Seperti kasus kriminal yang sekarang itu sudah menjerat pada anak-anak dan juga remaja. Dampak anak bermasalah sosial yang terakhir yaitu kenakalan remaja. Remaja yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan emosional dari keluarga umumnya terlibat dalam kenakalan remaja seperti perkelahian, kebut-kebutan, mencoret-coret fasilitas umum, merampok atau meminta uang dan barang-barang secara paksa. Baik, untuk solusi anak yang bermasalah sosial yaitu ada 5. Yang pertama, mencari akar penyebabnya. Anak yang mengalami gangguan emosional dan sosial bisa terpicu jika ada suatu hal yang mengusiknya. Untuk itu, orang tua atau guru perlu memastikan benar mengenai penyebab yang dapat membuat anak mengalami tantrum atau masalah sosial tersebut. Yang kedua, membuat anak merasanya aman. Orang tua atau guru dapat membuat anak merasa aman sebagai cara mengatasi gangguan sosial emosionalnya anak usia dini. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan bersikap tenang dan menerima kondisi anak, bukannya menambah beban psikologis pada anak dengan menggunakan ancaman. Yang ketiga, yaitu membantu anak mengatasi kecemasannya. Anda tidak dapat membiarkan anak berusaha mengatasi masalah gangguan emosional dan sosialnya sendirian. Sebagai seseorang anak kecil, ia masih sangat membutuhkan bimbingan dan bantuan orang tua untuk memahami apa yang dirasakan dengan benar. Yang keempat, mengalihkan anak dengan kegiatan lain. Orang tua atau guru dapat mengalihkan fokus anak yang sedang emosional kepada hal-hal yang lebih produktif. Pengalihan tersebut untuk membantu anak menyalurkan tenaganya dan juga menghabiskan waktunya sehingga ia tidak fokus pada permasalahan tersebut. Yang kelima, melakukan hal yang membuat anak tenang. Jika
anak yang sedang tantrum, cara mengatasi gangguan sosial emosional anak usia dini adalah mengajaknya untuk melakukan kegiatan yang dapat menenangkannya. Misal, Anda bisa memutarkan musik kesukaannya, membacakan dongeng yang ia sukai, mengajak anak jalan-jalan keluar rumah yang dimaksud, dan kegiatan apapun yang dapat menurunkan emosi anak. Baik, untuk bab selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis anak penyandang masalah sosial, yakni penyalahguna narkoba dan psikotropika. Di sini sebelum ke jenis-jenis, saya menjelaskan tentang pengertian narkoba dan psikotropika terlebih dahulu. Setelah itu, faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Dan ketiga, alasan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Pengertian narkotika. Menurut undang-undang yang mengatur tentang narkotika, pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dijelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pengertian psikotropika. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alami maupun sintetis, yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan sistem saraf pusat, serta dapat menimbulkan ketergantungan dan ketagihan. Faktor penyebab penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkotika terdiri dari 5 faktor. Yang pertama yaitu faktor kepribadian, yang kedua faktor keluarga, yang ketiga faktor lingkungan, yang keempat faktor pendidikan, dan yang terakhir yaitu faktor masyarakat dan komunitas sosial. Baik, faktor yang pertama yaitu faktor kepribadian. Beberapa hal yang termasuk di dalam faktor pribadi adalah genetik biologis, personal kesehatan, dan gaya hidup yang memiliki pengaruh dalam menentukan seorang remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Kurangnya pengendalian diri, orang yang coba-coba menyalahgunakan narkoba biasanya sedikit pengetahuan tentang narkoba, bahaya yang ditimbulkan, serta aturan hukum yang melarang penyalahgunaan narkoba. Faktor yang kedua yaitu faktor keluarga. Kurangnya faktor keluarga itu terjadi biasanya kurangnya kontrol keluarga orang tua, terlalu sibuk sehingga jarang mempunyai waktu mengontrol anggota keluarga. Anak yang kurang perhatian dari orang tuanya cenderung mencari perhatian di luar biasanya. Mereka juga mencari kesibukan bersama teman-temannya. Kurangnya penerapan disiplin dan tanggung jawab. Tidak semua penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja dimulai dari keluarga yang broken home. Semua anak mempunyai potensi yang sama untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Penerapan disiplin dan tanggung jawab kepada anak-anak akan mengurangi resiko anak terjebak ke dalam penyalahgunaan narkoba. Anak yang mempunyai tanggung jawab
terhadap dirinya, orang tua, dan masyarakat akan mempertimbangkan beberapa hal yang sebelumnya mencoba-coba menggunakan narkoba tersebut. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Masyarakat yang individualis, lingkungan yang individualistik dalam kehidupan kota besar cenderung kurang peduli dengan orang lain, sehingga setiap orang hanya memikirkan permasalahannya dirinya tanpa peduli dengan orang sekitarnya. Akibat banyak individu dalam masyarakat kurang peduli dengan penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas di kalangan remaja dan anak-anak, pengaruh teman sebaya, pengaruh teman atau kelompok juga berperan penting terhadap penggunaan narkoba. Hal ini disebabkan antara lain karena menjadi syarat kemudahan untuk dapat diterima oleh anggota kelompok, atau geng mempunyai kebiasaan perilaku yang sama antar sesama anggota. Jadi tidak aneh bila kebiasaan berkumpul ini juga mengarahkan perilaku yang sama untuk mengkonsumsi narkoba. Untuk yang selanjutnya yaitu faktor pendidikan. Pendidikan akan bahaya penyalahgunaan narkoba di sekolah juga merupakan salah satu bentuk kampanye anti penyalahgunaan narkoba. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh siswa-siswi akan bahaya narkoba juga dapat memberikan andil terhadap meluasnya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Yang terakhir yaitu faktor masyarakat dan komunitas sosial. Faktor yang termasuk mempengaruhi kondisi sosial seorang remaja antara lain hilangnya nilai-nilai dalam sebuah keluarga dan sebuah hubungan, hilangnya perhatian dan komunitas, dan susahnya beradaptasi dengan baik, atau bisa dikatakan merasa seperti alien, diasingkan. Untuk berikutnya adalah penyebab penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yang pertama yaitu penyebab dari diri sendiri. Penyebab dari diri sendiri yaitu ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan kepribadian yang lemah, kurangnya percaya diri, tidak mampu mengendalikan dorongan, ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru, dorongan ingin berpetualang, mengalami tekanan jiwa, tekanan yang tidak bisa memikirkan akibatnya, kemudian hari ketidaktahuan akan bahaya pada narkoba. Yang kedua yaitu penyebab yang bersumber dari keluarga atau orang tua. Salah satu atau kedua orang tua adalah penggunaan narkoba tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Keluarga tidak harmonis, tidak ada komunikasi yang terbuka dalam keluarga. Orang tua tidak memberikan pengawasan kepada anaknya. Orang tua terlalu memanjakan anaknya. Orang tua sibuk mencari uang atau mengejar karir sehingga perhatian kepada anaknya menjadi terabaikan. Baik, yang ketiga yaitu penyebab dari teman atau kelompok. Teman atau kelompok sebaya adanya satu atau beberapa teman yang menjadi pengguna narkoba, adanya anggota kelompok yang menjadi pengedar narkoba, adanya ajakan atau rayuan dari teman kelompok untuk menggunakan narkoba, paksaan dari teman atau kelompok. Agar apa? Agar menggunakan narkoba karena apabila teman tersebut tidak mau menggunakan akan dianggap tidak setia kawan, ingin menunjukkan perhatian kepada teman. Dan yang terakhir yaitu penyebab yang bersumber dari lingkungan masyarakat. Nah,
itu tidak acuh atau tidak pedulinya longgaran atau tidak pedulinya masyarakat, sehingga adanya longgaran pengawasan sosial masyarakat, sulit mencari pekerjaan, penegakan hukum lemah, banyaknya pelanggaran hukum, kemiskinan, dan pengangguran yang tinggi, menurunnya moralitas masyarakat, banyaknya pengedar narkoba yang mencari konsumen, banyaknya pengguna narkoba di sekitar tempat tinggal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang dari awal saya paparkan hingga terakhir ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.